Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak Arya. Hari ini kita akan mempelajari lanjutan dari materi sebelumnya, yakni sifat eksponen, part 2, bagian kedua. Oke, langsung saja. Nah, kemarin yang bagian kedua kan sudah disebutkan ya di materi sebelumnya. Itu ada 3 sifat ini ya. Yang pertama adalah A pangkat 0 sama dengan 1, A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N, dan A pangkat M dipangkatkan N itu sama dengan A pangkat M dikali N. Nah, hari ini kita akan memperdalam sifat-sifat ini. Bagaimana sih dapat sifat-sifat itu? Oke, cek bisa. Nah, yang pertama sifat ketiga. A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, kenapa sih bisa dapat A pangkat 0 itu sama dengan 1? Nah, di sini Bapak ambil contoh misalkan 2 pangkat 0. Oke, kita jabarkan ya. Nah, 2 pangkat 0. Nah, 0 ini kita ubah menjadi 3 dikurang 3. Ya, 3 kurang 3 kan berapa? Yaitu 0. Nah, kemarin kan masih ingat ya pangkat pengurangan ini apa? Ya, pangkat pengurangan ini menjadikan dia dibagi atau pecahan seperti ini. Jadi 2 pangkat 3 dibagi dengan 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 ini itu kan bisa dijabarkan jadi 2 dikali 2 dikali 2 ya. Ya, 2-nya sebanyak 3 kali. Nah, yang di bawah juga sama ya. Nah, 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, maka ini kan bisa kita coret-coret ya. Nah, ting, ting, ya, ting, ting, ya, ting, ting, ya. Maka semuanya ini hasilnya 1 per 1. 1 per 1 berapa? Yakni 1. Maka terbukti bahwa 2 pangkat 0 sama dengan 1. Nah, ini juga berlaku untuk pangkat-pangkat yang lain. 3 pangkat 0 dan lain-lain. Nah, kita lihat contohnya misal. Nah, ini 5 pangkat 0 itu juga sama dengan 1. Ini 100 pangkat 0 juga sama dengan 1. Mau 1000 pun, mau 1 juta pun pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, bahkan kalau misalkan berbentuk variabel nih, X pangkat 0 sama dengan. Nah, ini juga sama dengan 1. B pangkat 0. Nah, variabel juga, huruf juga, pangkat 0 itu juga sama dengan 1. Kayak gampang ya. Pokoknya apapun dipangkatkan 0 sama dengan 1. Gampangnya seperti itu. Oke. Next, kita lanjut ke sifat keempat. Nah, sifat keempat tadi, A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, kok bisa sih? Oke. Kita jabarkan sedikit. Ting. Nah, 3 pangkat 2. Masih ingat berapa 3 pangkat 2? 3 pangkat 2 adalah ya 9. Oke, gampang ya. Kita turunkan. 3 pangkat 1. Ayo, berapa 3 pangkat 1? Ya, 3 pangkat 1 adalah ting, ya, 3. Berikutnya, 3 pangkat 0. Nah, ini semakin turun ya angkanya. Tadi awalnya 2, ini 1, sekarang 0. Nah, 3 pangkat 0. Nah, seperti yang dijabarkan sifat sebelumnya, 3 pangkat 0 sama dengan 1. Pertanyaannya adalah, kalau 3 pangkat negatif 1 itu berapa? Nah, ini kan turun terus ya. 2, 1, 0, min 1 pola gitu ya, turun. Berapa ini 3 pangkat min 1? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita bisa memperhatikan pola ini ya. Perhatikan. Nah, 9 ke 3, tadi 3 pangkat 2 sama dengan 9. 3 pangkat 1 sama dengan 3. Jadi nurun ya, 1 pangkat. Nah, jika dilihat polanya, 9 ke 3 ini kan dia dibagi di 3. Berikutnya, nah, 3 ke 1, 3 ke 1 juga dibagi di 3. Berarti harusnya kalau ke bawah lagi juga dibagi di 3. Berarti 1 dibagi 3 dapat ting, ya, dapat 1 per 3. Oh, berarti 3 pangkat min 1 itu sama dengan 1 per 3.
Nah, kalau kita kebawahkan lagi 3 pangkat min 2 berapa? Nah, sama. Kita bagi 3 lagi, jadinya 1/9. Kalau nggak percaya silahkan gunakan kalkulator ya. Nah, 1/9 ini, yang ini. Nah, ini artinya dia itu sama dengan 1/3 pangkat 2. Nah, ini kan 9 ini. Nah, 9 ini kan sama dengan 3 pangkat 2. Nah, ini berarti bentuknya sama dengan sifat kita tadi. A pangkat negatif N sama dengan 1 per A N. Nah, itu kenapa sih jadi seperti itu. Pokoknya, intinya kalau pangkatnya negatif, maka ini bisa berubah menjadi per atau pecahan. Nah, intinya gitu aja. Nah, kita lihat beberapa contohnya. Nah, misalkan ini 2 pangkat 1/3, maka ini dapatnya 1/2 pangkat 3. Nah, ini artinya 1/8 ya. 2 pangkat 3 kan 8 ya. Nah, kayak gampang kan? Nah, berikutnya nih 4 pangkat min 2 artinya 1/4 pangkat 2. Nah, 4 pangkat 2 berapa? 16. Nah, ini A pangkat negatif 3 berarti artinya 1/A pangkat 3. Ya, ini nggak ke bawah bentuknya, ke samping ya. Ya, gimana sifat tempat gampang? Gampang. Nah, terakhir sifat kelima. Nah, sifat kelima tadi kan A pangkat M dipangkatkan N, dapatnya A pangkat M dikali N. Kenapa sih bisa kayak gitu? Nah, kita lihat penjelasannya. Misalkan ya ambil contoh 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2. Nah, ini artinya kan 2 pangkat 3-nya ada 2 kali 2 buting. Nah, 2 buting 2 pangkat 3-nya. Nah, 2 pangkat 3 ini bisa kita jabarkan menjadi 2 dikali 2 dikali 2. Ya kan? Sedangkan yang ini bisa kita jabarkan menjadi juga 2 kali 2 kali 2. Nah, 2-nya sebanyak 3 kali ya. Nah, sekarang lihat nih, 2-nya ada berapa buting? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya dia 2 pangkat 6. Nah, kalau diperhatikan, angka 6 ini bisa kita dapatkan dari 3 dikali 2. Nah, 3 kali 2 nih. Sama dengan angka yang ini nih. Sama dengan angka yang ini. Berarti 2 pangkat 3 dipangkatkan 2 itu sama dengan 2 pangkat 3 kali 2. Jadi kalau ada pangkat seperti ini dia dipangkatkan. Ingat, jangan ditambah, bukan ditambah, tapi dikali. Ya, bedakan dengan sifat yang nomor 1. Kayak contoh, misalkan nih ada 3 pangkat 2 dipangkatkan 4. Sama dengan 3 pangkat X. Berapakah nilai X? Nah, mencarinya adalah sama kayak tadi, gunakan sifatnya. Nah, ini kita kalikan 2 dikali 4. 2 kali 4 berapa? 2 kali 4 adalah 8. Berarti X yang memenuhi adalah 8. Oke, gampang ya, mudah dong. Next, contoh keempat. Nah, ini ada 2 A pangkat 3, B pangkat min 2 dipangkatkan 2. Sama dengan titik. Nah, maka ini kita pangkatkan 2 semua. 2 pangkat 2. Ini kan karena 2 ya. Nah, kemudian A pangkat 3 dikali 2. Karena di sini dia 3, di sini dia 2. Kemudian B-nya ini min 2 dipangkatkan 2. Jadi min 2 dikali 2. Udah deh kita hitung. 2 pangkat 2, 4. 3 dikali 2, 6. Min 2 dikali 2, negatif 4. Nah, dapat sudah. Nah, kalau mau kita sederhanakan lagi, ini jadinya 4A pangkat 6 per B pangkat. Oh, ini harusnya positif ya. Ini bukan negatif, ini harusnya positif ya, sorry. Nah, B pangkat 4. Kenapa begini? Karena ini pangkat negatif berubah menjadi pecahan sesuai sifat nomor 4. Oke, gimana? Gampang ya? Oh, gampang, mudah dong. Nah,
Silahkan dipelajari lebih lanjut. Kalau mau cari-cari contohnya di internet itu banyak sekali. Ini juga menjadi standar untuk ujian-ujian, bahkan bukan hanya ujian sekolah kalian nanti, tapi juga ujian masuk perguruan tinggi, banyak soal-soal yang seperti ini. Dan tingkat kesulitannya juga lebih susah. Jadi silahkan belajar lagi lebih lanjut. Silahkan jawab tugas Bapak untuk kalian latihan, karena di situ bisa 2 kali kesempatan. Oke, terima kasih banyak atas sudah menonton videonya. Semoga dengan menonton video ini kalian bisa menjadi lebih paham dan nanti nilai tugasnya bisa lebih tinggi. Amin. Oke, bersama Bapak Arya, sehari mengajar selamanya menginspirasi. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.